Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memasuki bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini oleh sebagian ulama dikatakan bahwa penamaan bulan Ramadan ini adalah dulu ketika bangsa Arab menamakan bulan-bulan Hijriah, maka ketika masuk bulan yang ke-9 bertepatan dengan datangnya musim panas. Karena kalimat Ramadan diambil dari kalimat Romdo, yaitu panas yang menyengat. Sehingga karena masuknya bulan yang ke-9 itu bertepatan dengan masuknya musim panas, maka mereka menyebut bulan ini dengan nama Ramadan. Lalu kemudian sebagian ulama memaknakan bahwasanya Ramadan yang dimaknakan dengan panas yang begitu luar biasa, hingga kemudian ulama mengambil sebuah filosofi bahwasanya andai kata ada sebuah pedang yang berkarat atau besi yang berkarat, kemudian pedang itu kita masukkan ke dalam api yang menyala begitu panas, tentu yang bersama kita ketahui bahwasanya karat tersebut akan hilang dengan sebab panasnya api tersebut. Maka kemudian ulama mengatakan mestinya segala macam karat yang ada di telinga kita, segala macam karat yang ada di mata dan di mulut kita, yang dimaksud karat ini adalah dosa, tentunya dosa itu pun akan hilang dengan masuknya bulan suci Ramadan, sebagaimana karat yang hilang apabila bertemu dengan api yang begitu panas. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosanya yang telah lalu. Dan di dalam hadis yang lain yang juga sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan ibadah, sebagian ulama katakan ibadah di malam hari di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Kalimat qama dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih bahwa yang dimaksud dengan man qama Ramadan adalah orang-orang yang melaksanakan salat malam di bulan Ramadan. Maka kita maknakan di sini adalah orang yang mengerjakan tarawih di bulan Ramadan karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni segala macam dosanya yang telah lalu. Tetapi satu hal yang kita perlu ingat, cukupkah bagi kita sekedar berpuasa di siang hari, tidak makan dan tidak minum, lalu kemudian kita melaksanakan tarawih di malam hari? Apakah kemudian itu cukup kita yakini untuk menghapuskan dosa-dosa kita? Maka insya Allah kita yakin segala dosa kita diampuni oleh Allah. Tetapi ada satu hal yang kita perlu perhatikan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih, Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'im hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Nabi SAW bersabda, berapa banyak orang yang capek-capek berpuasa, ternyata yang dia dapatkan hanyalah rasa lapar dan haus. Dan juga dikatakan oleh Nabi SAW, "Rubba qa'im hazzuhu min siyamihi as-sahar." Berapa banyak orang yang lelah melaksanakan salat malam, tetapi ternyata yang dia dapatkan hanyalah bergadang saja. Nah, penjelasan dari hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan perbuatan dusta, maka sungguh Allah tidak membutuhkan usahanya dalam meninggalkan lapar dan haus. Kemudian ulama menjabarkan hadis ini, sesungguhnya siapapun yang beribadah puasa di bulan Ramadan dan bahkan melaksanakan tarawih di setiap malam di bulan Ramadan, tetapi dia tidak meninggalkan dusta. Lalu kemudian ulama mengatakan
tidak hanya berlaku di sini dusta, tetapi juga perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tetapi dia tetap tidak meninggalkan segala macam maksiat, maka Allah sedikit pun tidak membutuhkan terhadap apa yang dilakukan terhadap ibadahnya di bulan puasa. Artinya dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, selain kita diberikan kemampuan untuk beribadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah pun menolong dan membantu kita untuk meninggalkan segala macam yang diharamkan oleh Allah di bulan Ramadan, baik itu perbuatan-perbuatan yang haram, perkataan dusta, ghibah, adu domba dan lain sebagainya, yang kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.